apa sih yang menjadikan sebab kita itu tidak senang melakukan kebaikan? Biarpun kita tahu bulan Ramadan dilipat gandakan pahala, tapi kenapa kalau kita tidak mau melakukan kebaikan? Pertama adalah karena kebodohan. Sebenarnya kalau kita kebodohan, kurang yakin. Kalau kita yakin betul, semisal macam di sebuah kedai ada diskon besar-besaran dan saya perlu dengan barang tersebut, dan saya punya ringgit, saya pasti datang ke sana karena saya yakin dan itu menguntungkan untuk saya. Saya akan belanja, beli minyak goreng 1 kilo dapat 10 kilo. Saya akan ke sana, ada diskon, yakin, ya kan begitu. Dan saya memerlukan barang tersebut dan saya punya ringgitnya. Sama dengan Ramadan. Kalau dia yakin bahwa di Ramadan adalah bulan dilipat gandakan pahala, dia yakin, saya yakin-yakinnya. Kemudian dia merasa perlu kepada pahala besar dari Allah. Mungkinkah dia membiarkan Ramadan berlalu begitu saja? Riwayat mengqama Ramadan imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Berpuasa Ramadan atau melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, ghufira, diampuni dosanya. Kalau dia punya keyakinan, akan bergegas melakukan kebaikan secara otomatis. Jadi yang kita bangun adalah keyakinan bahasanya Ramadan adalah bulan istimewa, bulannya para kekasih Allah. Di situ ada malam lebih bagus daripada 1000 bulan. Satu pahala kebaikan sunnah seperti pahala fardu lipat gandakan dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ada satu kabar gembira bahasanya kemudahan akan mudah dilakukan sebetulnya saat itu karena setan dibelenggu. Kemudian seterusnya banyak kabar-kabar tentang kebaikan kemudahan di bulan Ramadan. Ini ilmu. Ilmu. Kalau sudah tahu begitu, kan tahu. Kalau tidak ngerti, kalau kita tak ngerti di kedai ada diskon, kita tak akan datang kan? Ya, kita harus tahu dulu bahasa ini ada diskon besar-besaran dari Allah. Kau beramal satu akan dapatkan banyak. Jadi harus ngerti ilmunya ini. Sehingga dengar namanya fadhail a'mal, keutamaan Ramadan, fadlul siyam Ramadan, keutamaan puasa Ramadan, keutamaan bangun Ramadan, keutamaan sedekah Ramadan. Kita pahami ini semuanya. Akan tapi alangkah banyaknya orang mengerti itu semuanya, akan tapi pun tetap tidak mau melakukan kebaikan. Ramadan berlalu begitu saja seperti dikatakan tadi, umur 50 sudah 50 kali menemukan Ramadan, biasa-biasa saja. Maka sesungguhnya yang menjadi sebab kita tidak rindu melakukan kebaikan adalah disebutkan dosa-dosa yang kita lakukan. Sampai dikatakan bahwa disebutkan tu'radul fitnatu 'alal qulubi kal khasiri 'udan 'uda. Tu'radul fitnatu 'alal qulubi kal khasiri 'udan 'uda. Hati kita itu pada dasarnya rindu kepada Allah. Cuman kadang akan tertutup dengan dosa. Sampai digambarkan bagaimana dosa itu menutup hati menjadi gelap. Kal khasiri, laksana tikar. Anda tahu tikar? Tikar itu tidak akan langsung melebar begitu. Akan dipintal selembar demi selembar hingga menjadi lembaran besar sehingga menutup. Sama, dosa yang dilakukan seorang hamba akan menjadi titik noda hitam di hati. Kemudian melakukan dosa lagi, noda hitam. Noda hitam hingga pada akhirnya menjadi gelap itu hati. Kalau sudah hati gelap, biarpun dia otaknya ngerti itu sebuah kebenaran, tahu itu dosa, tapi kenapa orang masih melakukannya? Karena hatinya tertutup dengan kemaksiatan yang sebelumnya. Dan menarik kemaksiatan yang lain lagi. Nah, maka dari itu, persiapan di bulan Ramadan adalah kita memperbanyak koreksi diri, memohon ampun kepada Allah. Istighfar sebanyak-banyaknya. Istighfar sebanyak-banyaknya. Mungkin kalau tidak, kita harus sadar. Karena dengan dosa-dosa kita itu menjadikan kita malas. Dan ingat, Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kita, asalkan kita serius minta ampun kepada Allah, Tuhan kita Allah Maha Pengampun. Wahai hamba Allah, jangan ragu sebesar apapun kesalahan kita, dosa kita, ayo kita ngadu kepada Allah. Supaya nanti masuk bulan Ramadan ringan kita. Karena dosa itu membebani kita untuk melangkah menuju kemuliaan. Harus kita bersihkan dengan mohon ampun, serius. Nah, tobat itu kan serius, bukan hanya sekedar kalimat berucap astagfirullahaladzim. Tobat sendiri ada ilmunya, ilmu menyadari. Jadi tobat itu kan menyesal. Tobat itu menyesal. Dan menyesal itu, bicara tobat ada lagi pembahasannya. Kita harus menyesal. Lalu bagaimana agar kita bisa menyesali dosa tersebut? Kita harus banyak merenungi dosa dan akibat dosa. Jadi, agar kita bisa merenungi, memahami, kita harus menghadirkan tafakkur. Maka kita harus punya waktu dalam sehari, 1 jam, setengah jam untuk duduk. Sambil kita membaca kehidupan kita di masa lalu. Mata kita melihat apa? Tidak usah jauh-jauh bulan tahun yang lalu.
Sehari ini saja apa yang kita lihat di handphone kita, di laptop kita. Kita harus jujur kepada Allah yang Maha Tahu. Mungkin istri kita tidak melihat, suami tidak melihat, anak tidak melihat karena kita di kamar yang dikunci, tapi Allah Maha melihat. Dan kekotoran ini akan menjadikan hati kita tuh gelap, lalu menjadikan kita malas beribadah. Maka wahai hamba Allah, hamba terkasih Allah dimanapun Anda berada, mulailah dari saat ini untuk merenungi. Sadari dulu kesalahan Anda. Kalau Anda beristighfar memohon ampun tanpa menyadari kesalahan, itu adalah istighfar yang perlu diistighfari, bohong dalam istighfar. Bukankah dosa yang paling dosa adalah orang berdosa tapi tidak pernah merasa berdosa? Orang berdosa tidak merasa berdosa, kan kacau nih. Maka kita perlu menghadirkan renungan. Sehingga kita perlu punya waktu di tengah malam, kita tafakkur. Setelah itu wahai hamba Allah, sebesar apapun dosamu, jangan ragu, hadapkan kepada Allah yang Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kita, pengampunan Allah lebih agung daripada dosa kita. Tapi catatannya adalah, kita serius mohon ampun. Mungkin ada yang pernah kepleset dalam minuman keras, khamr. Mungkin ada yang pernah kepleset dalam zina. Hari ini begitu mudahnya orang zina. Segera kembalilah kepada Allah, hai hamba Allah. Mungkin ada yang makan haram dan seterusnya. Tapi ingat, Tuhan Allah Maha Kasih. Kalau kita serius memohon ampun kepada Allah, maka jawabannya adalah at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa.